Baik, halo sahabat sehat RSCC, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam podcast kesehatan Ruang Sehat Jitu Rumah Sakit Condong Catur yang tentunya akan berbagi informasi terkait kesehatan yang ringan, edukatif, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sahabat RSCC, pernah nggak Anda atau orang-orang terdekat mempunyai gigi yang patah, lepas, atau dan sebagainya, tapi didiamkan begitu saja dan dibiarkan dengan ompong? Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai manfaat gigi tiruan bukan sekedar estetika. Nah, kali ini sudah hadir bersama Mr. Info, beliau Dr. Muhammad Fadil Junizar, Dokter Gigi Muhammad Fadil Junizar, MPH PhD. Begitu, dokter? Betul. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat, dok? Sehat, alhamdulillah. Oke. Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang podcast kami, dokter. Baik, langsung saja, dok, terkait mengenai tema kita hari ini, manfaat gigi tiruan bukan sekedar estetika. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada sahabat sehat RSCC, sebenarnya gigi tiruan itu apa sih, dok? Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mr. Info. Oke. Ya, jadi gigi tiruan itu sebenarnya adalah gigi yang dibuat oleh dokter gigi, ya, yang dimana untuk menggantikan gigi yang sudah lepas atau gigi yang sudah tidak ada lagi di dalam rongga mulut. Nah, sehingga disitulah giginya akan berfungsi kembali untuk menggantikan gigi yang aslinya tadi. Oh, begitu. Jadi gigi tiruan seperti Gigi tiruan, itu ya, betul. sebagai pengganti gigi yang lepas atau mungkin patah dan memang tidak bisa diselamatkan untuk disambung, Ya, seperti itu. betul. Diganti dengan gigi tiruan yang dibuat oleh dokter gigi seperti itu ya, dok ya. Nah, baik dokter, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, dok. Ini mungkin penting sekali untuk kepada para pemirsa sahabat sehat RSCC yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan mengenai gigi yang copot atau bahkan gigi patah seperti itu, dok. Ini sebenarnya kehilangan gigi itu bukan sekedar kondisi yang sepele ya, dok. Apakah itu berpengaruh untuk proses kita mengunyah atau hal lainnya seperti apa, dok? Ya, gitu. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa fungsi untuk gigi tiruan tersebut ya, sahabat sehat ya. Jadi mungkin terkait dengan ini, yang pertama adalah memang dia untuk mengunyah ya, untuk makan. Ya, otomatis setiap hari kita makan ya. Nggak mungkin kita setiap hari puasa. Yang puasa aja harus makan ya. Ya, otomatis kita setiap hari digunakan untuk makan, untuk minum seperti itu. Nah, itu akan berfungsi untuk sifatnya adalah mastikasi atau untuk pengunyahan. Oke. Yang kedua adalah pasti untuk bicara gitu. Jadi Mr. Info bisa bayangin misalnya orang tua nggak punya gigi sama sekali, ngomongnya pasti sulit. Oh iya, kan? betul. Nggak jelas ya kan, ngomongnya kurang jelas. Nah, sehingga membantu untuk berbicara. Oke. Nah, fungsi yang ketiga adalah tadi yang sudah disinggung, adalah estetika. Estetika. Nah, ini terutama untuk gigi-gigi depan yang misalnya lepas, patah ya kan, sehingga otomatis gigi depannya ompong ya, otomatis diganti sama gigi tiruan biar tambah cantik, tambah cakep. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya untuk melindungi jaringan sekitar. Karena bisa dibayangkan misalnya giginya sudah tidak ada, otomatis kan ada gusinya yang ada. Nah, gusinya misalnya makan makanan keras, di yang atasnya udah nggak ada, yang bawahnya masih ada, ketekan tuh. Nah, otomatis kan gusinya bisa sakit rasanya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi umumnya. Dan nanti kalau misalnya makanannya tadi misalnya yang keras ya kan, habis itu yang harusnya bisa jadi lunak karena nggak ada gigi, otomatis itu saluran pencernaannya juga terganggu. Gitu. Jadi dampaknya akan panjang karena rongga mulut kan fungsi awal pencernaan, mulai masuknya dari rongga mulut tersebut, dari mulut tersebut, yang di situ harus ada giginya. Oke. Jadi buat kaula muda nih juga nih ya, selain estetika, tapi juga sangat berpengaruh sekali kepada kesehatan kita seperti ya, dok ya. Namun ini kalau untuk estetika mungkin akan berpengaruh kepada rekan-rekan yang muda terkait dengan estetika, dok. Kalau dengan misalkan pasien-pasien atau lansia seperti itu, itu sebenarnya juga berpengaruh atau enggak sih, dok? Untuk pemasangan gigi palsu nih, karena jujur saja orang tua saya sendiri sebenarnya menggunakan gigi palsu, dok. Jadi depan cuma tinggal 3, akhirnya semua minta dicopot dan diganti gigi palsu semua seperti itu. Itu sebenarnya gimana, dok? Ya, pertama memang gigi palsu tersebut otomatis kita bilangnya lebih ke gigi tiruan. Gigi tiruan. Karena kalau palsu nanti kayaknya kurang. Betul. Kita meniru ya. Meniru. Istilah yang dipakai di tiruan gigi. Nah, sehingga kalau misalnya orang tua itu sering banget hubungannya sama
kualitas hidup ya, gitu. Jadi otomatis misalnya kualitas hidupnya untuk tadi mengunyah makanan, ya kan, lagi iseng mau makan kacang nggak ada gigi, ya kan, otomatis dia pasti harus menggunakan gigi tiruan Betul, biar betul. bisa makan yang agak keras. Oke. Habis itu misalnya sosialita, maksudnya bersosial, ya kan, orang tua misalnya kumpul-kumpul sama teman-temannya, sering banget nostalgia bareng. Nah, nggak mau dong kelihatannya kok giginya hilang ya. Nah, itu juga kok kelihatan makin keriput misalnya. Nah, itu dia kepir karena gigi yang sudah hilang. Sehingga ketika dia pakai gigi tiruan, otomatis ya tadi otot-otot yang masuk ke dalam jadi kenceng lagi. Jadi terlihat awet muda lagi. Nah, itu juga salah satu faktor yang berpengaruh ya penggunaan dari gigi tiruan tersebut. Jadi yang tadinya mungkin yang untuk lansia-lansia nih, yang tadinya pipinya bisa kempot-kempot ya, dengan dipasang gigi tiruan jadi agak kenceng lagi ya tadi ya. Betul. Ditambah siapa tahu nanti tambah perawatan dan lebih cantik nanti. Iya, betul. Karena saya ingat banget, jadi ketika saya, terutama yang gigi tiruan yang lengkap ya, udah bener-bener hilang semuanya. Mungkin ada sisa 1-2, akhirnya udah nggak bisa dipertahankan, akhirnya dicabut kan. Nah, abis itu dipakailah, dibuatkan gigi tiruan yang lengkap, yang seluruhnya. Semua teman-temannya bilang, kok awet muda nih, jadi 10 tahun lebih muda. Kebanyakan bilang gitu, kok semakin cantik, semakin ya auranya jadi berbeda gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali sebenarnya buat orang tua itu. Lalu terkait ini Dok, untuk gigi tiruan tadi, prosesnya itu membutuhkan lama atau tidak untuk pemasangannya? Apakah gigi tiruan itu harus dipasang satu persatu, atau seperti yang kita lihat di film-film itu Dok, biar pakai langsung dipakai seperti ini, kemudian copot seperti itu. Itu seperti apa Dok gitu? Oh iya, siap. Sekarang kita bicara jenis gigi tiruan dulu. Betul, jenis-jenis gigi gitu. Gigi tiruan. Misalnya jadi yang pertama adalah gigi tiruan lepasan. Jadi gigi tiruan adalah gigi yang dilepas pasang oleh pasien. Ya, jadi biasanya ini mungkin kalau udah agak banyak ya, mungkin sekitar 4-5 gigi akhirnya mau dilepas pasang sendiri, dan dia biasanya ada 2, ada yang pakai kawat, ada yang tidak pakai kawat. Jadi ada 2 tipe yang gigi tiruan lepasan yang bisa dilepas pasang oleh pasien. Kalau misalnya dia pakai kawat, biasanya dia akan nyangkol kawatnya ke gigi yang tetangganya. Biar dia nggak lepas ya. Nanti takutnya ngomong jatuh lepas. Ada juga bahannya dia namanya adalah dia lebih fleksibel ya. Jadi fleksibel denture gigi tiruan, sehingga dia nggak pakai kawat, dia dicengkram sama namanya ada bahan namanya termoplastik seperti itu yang juga ngencengin di kawat dan juga di gigi dan gusinya. Nah, sehingga itu juga akan nggak gampang lepas. Cuman memang kalau itu segi estetik emang bagus ya. Oh, kok nggak ada kawatnya, rapi segala macam. Tapi memang kompensasinya adalah biasanya gusinya itu akan lebih turun, atau atau tulang atau ya gusi-gusinya itu ya. Dia karena kan daya tekannya lebih kencang. Karena dia nggak pakai kawat. Mungkin itu plus dan minusnya. Lalu tipe yang kedua adalah tadi dari gigi tiruan yang lepasan, gigi tiruan cekat. Nah, cekat ini ibaratnya misalnya dia kehilangan gigi di depan, ya kan, depan entah itu patah, akhirnya dicabut kan. Nah, di depan ini nggak mau dong, di depan nggak bisa dia pakai yang kawat tadi, malu ya, padahal kelihatan. Akhirnya dia buatlah gigi tiruan cekat. Gigi tiruan cekat ibaratnya adalah dia akan digandeng, ya, digandeng sama tetangganya. Tetapi kompensasinya tetangganya harus dikurangin dulu. Nanti dibuat semacam helm atau crown gitu ya. Habis itu ditempel sama gigi tiruan yang tadi yang hilang untuk mendekatkan gigi yang hilang, sehingga dia akan disambung. Nah, kalau giginya sudah disambung tersebut, itu nggak bisa lagi nanti dilepas karena dia akan disemen. Jadi udah yang akan bisa ngelepas cuma dokter giginya aja. Pasiennya udah disemen, otomatis sudah menempel lama di rongga mulutnya kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah jenis implan gigi. Nah, implan gigi adalah implannya otomatis ditanam. Jadi giginya sudah lepas semuanya, ada rongga kosong kan. Nah, ditanamlah sama implan di dalam. Seret ya, otomatis pasti di anestesi ya, dibius ya. Karena sakit ya. Ditanam implannya, nanti implan sama tulang sekitarnya ya kan kita tunggu Mas fase di mana dia akan menyatu. Nah, istilah medisnya adalah osteointegrasi. Kalau dia sudah nyatu, sudah kuat ya, baru dipasang mahkota di atasnya. Jadi itu otomatis udah nggak kelihatan kayak gigi palsu lagi ya, karena dia berarti udah sangat nyaman. Ya, karena dia nggak ada yang dikurang-kurangin, dia ditanam, dikasihlah mahkotanya. Cuman memang dari sisi lain nanti kita mempertimbangkan kondisi umumnya dulu. Apakah ada riwayat gula, riwayat misalnya darah tinggi, karena kan akan sedikit harus dibedah sedikit, dibuka sedikit, karena ditanam. Dan dari segi biaya otomatis pasti yang lebih mahal ya dibandingkan yang lain. Nah, itu jenis-jenis dari gigi tiruan. Ternyata yang disemen gak cuma tembok ya Dok. Gigi juga. Baik dokter, sebelum kita membahas lebih lanjut, mohon izin ada yang lewat dulu dari Rumah Sakit Chandra Catur.
Baik, kembali lagi di podcast Ruang Sehat Jitu Rumah Sakit Cendana Catur, dokter. Kembali Ya. lagi. Pertanyaan dari sahabat sehat RSCC ini, dok. Satu, untuk pemasangan gitu, terkait pemasangan gigi tiruan nih. Ini sebenarnya bisa dengan dokter gigi umum atau harus dengan dokter gigi spesialis yang lain, dok? Seperti apa, dok? Siap. Baik, ya pertanyaan yang menarik nih. Jadi siapa sih yang boleh masang gigi tiruan ya? Jadi sebenarnya untuk dokter gigi umum itu sudah dibolehkan ya. Memang pada kasus-kasus yang ibaratnya belum expert ya gitu. Jadi mungkin kasus-kasus ringan ya atau sedang lah paling tidak. Itu sudah punya kompetensi untuk membuat gigi tiruan. Nah, tapi nanti untuk kasus-kasus yang menengah ke arah berat ya dengan segala kompleksitasnya itu akan dikerjakan oleh namanya dokter gigi spesialis prostodontia gitu. Jadi dokter gigi spesialis prostodontia ini yang akan membuatkan gigi tiruan. Tapi tenang, Mister Info, nggak cuma sekedar gigi tiruan aja. Jadi dokter gigi spesialis prostodontia ini adalah berkaitan sama gigi tiruan, lalu nyeri pada rahang, itu sering banget terjadi. Apalagi giginya hilang, ada nyeri pada area rahang, itu juga akan dibuatkan semacam ibaratnya occlusal splint atau semacam gigit untuk menampung atau menahan rasa nyeri tadi. Lalu juga terkait sama gigi tiruan yang dia untuk mata, telinga, hidung. Istilahnya adalah protesa mata, telinga, hidung ya. Itu bisa dikerjakan juga oleh dokter gigi spesialis prostodontia. Karena ilmunya akan menjadi luas kayak gitu. Jadi dia hanya sekedar membuat gigi tiruan yang ada di dalam mulut. Nah, pada kasus-kasus yang misalnya habis operasi ya kan, habis itu dia diambil bibirnya ataupun di dalamnya tulang-tulangnya diambil sehingga harus dibuat gigi tiruan utuh. Nah, itulah dokter gigi yang spesialis tadi yang akan bekerja. Ibaratnya merehabilitasi konstruksi wajahnya pasien. Berarti kalau hanya sekedar misalkan nih jatuh, kemudian giginya patah, wah, nah ini udah nggak bagus nih seperti itu. Dengan dokter gigi umum sudah bisa? Ya, sudah bisa kayak gitu. Di Rumah Sakit Cendana Catur bisa dong? Bersama dokter Fadil. Jadwalnya bisa nanti disimak di akhir podcast kita seperti itu ya, dok ya. Baik, dok, untuk selanjutnya nih, ketika kita sudah memasang gigi tiruan nih, itu kita cara perawatannya harus seperti apa nih, dok? Siap. Untuk gigi tiruan pada basicnya semua gigi tiruan adalah harus menjaga kebersihan rongga mulut. Itu penting banget karena di mulut ini ada berbagai macam bakteri ataupun jamur ya, yang itu sifatnya variasinya sampai ya kalau dalam papernya lebih dari 1 juta berbagai macam variasi karena kan kecil ya kita nggak akan bisa lihat. Nah, sehingga gigi tiruan itu harus dijaga dengan kebersihan rongga mulut. Nah, kalau misalnya contohnya gigi tiruan yang tadi lepasan ya, itu kalau malam harus dilepas, Mister Info. Karena kenapa? Karena kalau malam dia dipakai, otomatis nanti di situ ada air liur, ya kan? Ada bakteri melekat tuh sama gigi tiruannya. Apalagi kita diem kan, nggak ada pergerakan, otomatis dia akan menempel. Nah, sehingga nanti pagi-pagi baunya jadi nggak sedap. Sehingga kalau misalnya gigi tiruan lepasan, malam-malam harus diistirahatkan, harus dilepas. Yang kedua adalah dia kan diban gusi, diban gigi tadi ya, otomatis butuh istirahat kayak gitu. Nanti setelah itu jangan lupa dibersihkan pakai sabun yang halus ya. Jangan menggunakan pasta gigi. Kenapa? Karena pasta gigi itu abrasif. Kalau dia dibersihkan dengan kayak seperti gigi kita, lama-lama dia akan menipisnya lebih cepat. Nah, sehingga gunakanlah sabun-sabun yang dia mungkin sabun cuci tangan boleh, yang penting dia buat membersihkan dan dia memberikan wangi ya. Lalu ya yang kedua dia direndam di air. Itu kalau gigi tiruan yang lepasan. Kalau gigi tiruan yang cekat yang tadi di semen, ya kita bersihkan aja seperti gigi kayak gitu. Seperti gigi dibersihkan ya kan agar sisa-sisa makannya nggak menempel. Karena kalau sisa-sisa makannya menempel, otomatis nanti warnanya berubah, gusinya jadi bengkak misalnya ya. Nah, itu akan jadi peradangan di sekitarnya. Lalu kalau bahannya implan ya, itu juga sama pembersihan seperti gigi tiruan cekat, disikat gigi biasa kayak gitu. Sikat gigi biasa. Tapi saya sarankan untuk para penonton maupun juga masyarakat sekitar yang kalau sudah memasang gigi tiruan, baiknya dikontrol. Paling nggak berapa? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Untuk memastikan gigi tiruan masih layak atau tidak, masih berubah atau tidak. Lalu pembersihan rongga mulut yang dicek semua sama dokternya agar benar-benar bisa tahan lama. Karena kalau bisa lihat berapa lama sih kira-kira, mungkin bisa di atas 5 tahun kalau maintenance atau pemeliharaan sangat baik. Gitu. Jadi ibaratnya apalagi kalau misalnya implan, bisa sampai 10 tahun lebih. Asal tadi pemeliharaannya baik. Karena udah dipasang ya kan,
habis itu mahal-mahal juga biayanya, juga harus dijaga kebersihannya. Oke dokter, terkait tadi untuk yang pertama dok, jika yang model gigi tiruan yang bisa dilepas tadi dok, itu ketika tidur dilepas, kemudian apakah si gigi itu harus ditempatkan di mana? Di kulkas mungkin? Dingin dong. Atau kalau yang sering saya lihat itu ditaruh di tempat kemudian ada airnya, itu air biasa atau air apa dok? Dan juga untuk sabun tadi, sabun untuk mencuci tadi, itu sebenarnya menggunakan sabun khusus atau tadi hanya boleh bisa pakai sabun cuci tangan aja sudah cukup? Seperti apa dok? Siap. Jadi kalau penyimpanannya memang baiknya adalah di air. Airnya air yang bersih kayak gitu. Tapi memang ada produk-produk yang dia ditambahkan pembersih kayak gitu. Jadi ditambahkan ya antibakterinya di situ. Nah, itu juga dibolehkan. Intinya adalah air yang bersih. Kalau mau ditambahkan sama antibakteri juga boleh yang mengandung antibakteri. Lalu yang kedua adalah berkaitan sama tadi pembersihnya. Jadi pembersihnya memang kalau saya dokter gigi menyarankan adalah cukup sabun cair saja gitu. Ibaratnya karena kenapa tadi tanpa bahan yang abrasif. Tanpa ada perusakan atau pengkikisan. Nah, sehingga di situ membersihkan dan mengkilapkan kembali. Lalu yang kedua adalah agar wanginya juga lebih enak. Karena kan setiap hari dipakai makannya macam-macam tempe, tahu, nasi segala macam itu dicampur semuanya. Nah, agar tadi dibersihkan, disikat dengan baik, lalu dikasih pewangi dan pembersihan dengan sabun tadi. Sabunnya pun bebas, yang penting tidak menggunakan pasta gigi. Jadi aman ya dok ya. Terkait mitos-mitos yang ada di sosmed dok, banyak sekali berseliweran nih di sosmed bahwasanya kalau pakai gigi palsu pasti nafasnya bau naga. Nah, itu apakah karena tadi kurangnya perawatan atau memang itu efek samping dari penggunaan gigi tiruan? Jadi kalau bau mulut itu biasanya otomatis karena sisa-sisa makanan atau sisa metabolisme bakteri yang ada di dalam rongga mulut dan juga kita minimnya aktivitas. Nah, kalau disangka dengan gigi tiruan bisa jadi gigi tiruan itu dilekatkan oleh bakteri ya kan, sehingga tadi baunya tidak sedap. Jadi kurang namanya pembersihan pada gigi tiruan. Yang kedua bisa jadi faktor mulutnya. Jadi dia udah pakai gigi tiruan, ternyata sisa makanan masih nempel pada gigi yang tersisa. Nah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Yang ketiga adalah faktor bisa sistemik. Dia punya gangguan pencernaan yang dia bisa naik ke arah rongga mulut, nanti baunya menimbulkan yang tidak sedap, bau asam lambung mungkin, atau bau keton misalnya pada ada penyakit tertentu. Nah, itu menyebabkan juga bau pada rongga mulutnya. Jadi seperti itu ya pemirsa semuanya. Jadi gak usah takut kalau mau pakai pasang gigi tiruan nih. Jadi semuanya sebenarnya tergantung dari bagaimana cara kita merawat gigi tersebut dan juga apakah kita mempunyai penyakit yang lain nih, misalnya seperti yang asam lambung atau yang lain tadi ya dok ya. Nah dokter, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini masih ada yang mau lewat lagi nih dari Rumah Sakit Condong Catur, silakan. Halo bunda-bunda, sahabat Rumah Sakit Condong Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Nurna, salah satu bidan di Rumah Sakit Condong Catur. Hari ini kita baru saja selesai melaksanakan program unggulan dari unit maternal, yaitu kelas hamil, untuk program yang pertama di tahun 2026. Tujuan dilaksanakan program kelas hamil tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil mengenai kehamilan, persalinan, nifas, dan tentunya perawatan bayi baru lahir, agar ibu lebih siap untuk menghadapi persalinan. Halo, perkenalkan nama saya Tina. Saya hari ini mengikuti kelas hamil di Rumah Sakit Condong Catur. Sangat menyenangkan, bermanfaat sekali untuk kehamilan saya yang kali ini. Semoga kedepannya nanti bisa dilakukan setiap bulan dan untuk ruangannya bisa diperbesar agar nanti untuk senamnya juga maksimal. Terima kasih. Kami juga memiliki layanan pendamping untuk kelompok ibu hamil yang kita kumpulkan dalam satu grup WA, yang di situ semua kita bisa membahas semua keluhan, bahkan masalah atau seputar info mengenai tentang kehamilan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan scan di barcode di bawah ini. Mari bersama RSCC kita wujudkan kesiapan persalinan yang aman dan nyaman. Salam sehat selalu, RSCC, solusi jitu kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sehat RSCC, kembali lagi bersama Mister Info dan tentunya masih bersama Dr. Fadil. Kita sudah masuk di segmen 3 nih dokter. Pertanyaan selanjutnya, tadi sudah dijelaskan oleh dokter mengenai
macam-macam gigi tiruan nih dok. Nah itu dari masing-masing gigi tiruan itu apakah ada efek sampingnya dok? Oh iya, baik. Jadi sebenarnya gigi tiruan kan concernnya adalah di bahan material yang biasanya menyebabkan efek sampingnya, atau ada reaksi alergi atau hipersensitivitas pada kulit di dalam rongga mulutnya pasien. Nah, walaupun sebenarnya material tersebut sebenarnya relatif sudah aman karena sudah dilakukan penelitian panjang. Nah, secara mayoritas 98% ke atas pasti jarang terjadi ya. Jadi ibarat aman ibarat, tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang sangat sensitif. Nah, bahan pertama adalah gigi tiruan sebagai lepasan, biasanya bahannya adalah akrilik ya. Akrilik. Jadi mungkin masyarakat atau sahabat dari RCC biar tahu bahwa bahan pertama adalah akrilik. Tapi yang bahannya tadi yang fleksibel, dia dari namanya termoplastik nilon. Ya, itu juga salah satu jenis bahan yang melibatnya seperti warnanya seperti gusi, ya, warnanya pink seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya bahan-bahan dari gigi tiruan cerakat, itu biasanya bahannya bisa dari campuran metal, ya, bisa campuran dari bahan-bahan seramik, kayak gitu. Yang ini juga sebenarnya relatif kecil ya terjadi ya sensitivitas pada rongga mulut. Lalu yang terakhir adalah bahan untuk implan yang ditanam. Sejauh ini yang paling kompatibel adalah menggunakan bahan titanium. Kayak gitu. Tetapi itu pun juga reaksi alergi titanium itu paling rendah di antara logam-logam yang lain. Jadi insya Allah juga akan memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien. Terkait penggunaan gigi tiruan ini dok, biasanya dari netizen ini juga mungkin bukan gigi tiruan ya dok, yang misalkan kayak gigi dikasih apa sudah veneer gitu ya. Nah itu kan ada efek sampingnya, katanya nih nggak boleh minum dingin, nggak boleh makan panas. Nah dengan gigi tiruan ini apakah juga akan ada pengaruh di situ dok? Iya sip. Jadi untuk pengaruhnya adalah sebenarnya kalau bahan veneer dia kan masih ada giginya, ya ibaratnya dia cuma dilapisin. Nah di situ otomatis kalau misalnya dia dari makan minuman, kalau juga nggak dibersihin otomatis akan menyerap ya. Nah ini juga sama, jadi bahan dari gigi tersebut juga bisa menyerap makanan atau minuman yang dia berwarna, sehingga nanti warnanya awalnya pink tadi gitu, dia tiba-tiba warnanya kecoklatan, kekuningan, karena dia mudah menyerap warna. Nah sehingga setiap makan, minum segala macam harus dinyalakan dengan air putih. Nah gitu. Dan kalau sekarang kalau kita lihat di negara maju, dia menyarankan adalah kalau di Indonesia kapan? Buat sikat gigi, Mr. Info. Misalnya kalau pagi mandi, bangun tidur, kalau tidur seperti itu ya. Kalau di Indonesia. Nah, kalau misalnya ini kita baiknya adalah sikat gigi setelah makan. Setelah sarapan pagi. Justru kalau setelah bisa setelah makan siang. Bahkan tidur sebelum tidur ya, atau setelah makan malam tadi. Ibaratnya kita bersihkan rongga mulutnya agar kondisi selalu bersih. Nah, itu yang disarankan. Jadi nanti harapannya udah usia 60 tahun masih giginya lengkap. Karena pembersihan rongga mulutnya baik. Begitu. Padahal jadi kalau kita dulu sama orang tua bangun tidur gosok gigi dulu gitu. Itu juga termasuk mungkin ya. Betul gitu. Habis makan juga perlu sekali dok gosok gigi seperti itu. Jadi memang untuk sahabat saya semuanya yang mungkin saat ini sudah menggunakan gigi tiruan atau bahkan baru akan menggunakan gigi tiruan, mohon untuk agar tetap merawat giginya dengan tidak meminum atau makanan yang panas dingin. Iya, panas dingin sebenarnya nggak masalah. Yang penting dia kondisinya misalnya lagi makan bakso, minum es teh tuh, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi beberapa pada giginya dia akan sensitif ya. Karena kan udah panas ke dingin gitu ya. Memang bagusnya kalau bisa jangan terlalu ekstrim ya. Tapi untuk gigi itu sendiri itu tidak berpengaruh di sana. Jadi gigi itu adalah berpengaruh lebih kepada mengunyahnya yang terlalu ekstrim, terlalu kencang, atau yang kedua adalah makanannya penuh warna tapi habis itu nggak dinetralkan dengan air putih. Nah itu akhirnya cepat berubah warna. Penetralan dengan air putih berarti berkumur dengan air putih. Betul, setelah minuman yang berasa rasa seperti itu. Dokter masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih dok, terkait gimana nih untuk seluruh pemirsa atau pasien-pasien yang sudah kehilangan gigi mungkin tapi tetap kekeh tidak ingin menggunakan gigi tiruan nih dok. Ini seperti apa nih dok? Terkait langsung biasanya karena satu biaya. Seperti apa dok? Iya, jadi ibaratnya kita memang gigi tiruan itu satu tuh investasi ya. Ketika kita udah nggak punya gigi lagi. Karena kenapa? Tadi kan udah ada dampak kalau misalnya atau positif ya ketika punya gigi tiruan. Tapi kalau misalnya dampak yang lainnya adalah ibaratnya misalnya gigi yang sering hilang adalah gigi belakang bawah. Karena itu salah satu gigi yang usia 6 atau 7 tahun udah tumbuh duluan. Nah akhirnya masa-masa SD suka banget makan coklat, makan permen ya jarangnya. Akhirnya udah dewasa lepas tuh giginya. Atau sudah besar, karies segala macam, akhirnya perlu dicabut ya. Udah gak bisa dirawat lagi. Nah sehingga perlu diganti. Kenapa perlu diganti? Karena punya kompensasi, ibaratnya ada
lubang kosong, ya kan area kosong, gigi itu bisa bergerak. Bisa dia akan miring. Yang belakang jadi miring, atau yang depan miring ke belakang. Yang kedua adalah yang atas bisa turun ke bawah. Karena dia nggak punya teman. Ya, tadi kan dia ada temennya nih. Nah, akhirnya nggak ada, akhirnya dia turun ke bawah. Itu menyebabkan sensitivitas pada gusinya. Ya karena ibaratnya leher giginya kelihatan, sehingga jadi sensitif. Apalagi udah turun ke bawah. Habis itu kalau udah miring-miring tadi, dia makan juga jadi nggak nyaman. Habis itu kalau udah miring ya kan, punya tetangga yang depan, disitulah sisa makanan akan masuk. Akhirnya sisa makan dampaknya apa? Karies lagi, gigi beruang lagi. Jadi dampaknya akan panjang kalau misalnya giginya tidak dibuat. Efeknya panjang sekali, itu salah satunya ya. Jadi untuk para pemirsa nih yang giginya udah hilang, kalau tidak dipasang dengan gigi tiruan, nanti efek sampingnya akan seperti itu tadi nih. Jadi monggo untuk para pemirsa semuanya, sahabat sehat RSCC yang giginya sudah hilang, ompong begitu ya, bisa sebaiknya di saran dari dokter Fadil nih, monggo segera dipasang untuk gigi tiruannya. Demi untuk kesehatan gigi yang lain juga seperti tadi, agar nyaman dalam makan, untuk kedepannya juga agar lebih nyaman gigi gitu ya. Karena juga gigi ini membuat kita semakin pede sebenarnya. Iya, confidence ya. Kita lagi kerja aja kalau ada nggak nyaman dengan gigi tuh kayak sakitnya tuh luar biasa ya dok ya. Iya, betul. Nyeri gitu. Sakit gigi itu nggak kelihatan, tapi nggak ada yang jenguk nih sebenarnya. Betul. Dan juga dokter terkait misalkan pemasangan gigi palsu tadi kan banyak nih juga di sosmed untuk pasang gigi di pinggir jalan itu dok. Yang juga kadang giginya itu bisa diganti dengan yang warna emas atau silver gitu, perak gitu. Itu seperti apa dok? Iya. Bahaya atau tidak seperti itu? Ya. Jadi mungkin sebenarnya pemasangan gigi memang kalau kami sarankan memang harusnya ke dokter gigi tadi dan juga dokter gigi yang spesialis prostodontia. Jadi kalau misalnya ada pihak lain yang masang, saya sarankan itu tidak dipakai atau digunakan. Mungkin biayanya akan relatif lebih murah, tetapi pemahamannya kepanjangan yang panjang depan adalah dampaknya. Karena sering banget ya dia dipasang sama yang bukan tenaga medis, akhirnya apa? Terjadi tumor. Jadi ibaratnya kenapa di situ bahan-bahannya adalah yang dia tidak kompetitif atau tidak sesuai. Habis itu buat treatment atau perawatannya juga tidak sesuai dengan SOP kedokteran. Sehingga dampak panjangnya seperti itu sering banget terjadi. Akhirnya kalau udah keganasan seperti itu, akhirnya harus dioperasi besar, habis itu diganti juga akan lebih sulit. Karena kasihan ke pasiennya sebenarnya. Lalu yang kedua, bau mulutnya juga akan lebih ekstrim. Karena biasanya dia ditambal langsung. Jadi kan harusnya dia ada divisi, ada 3 cara ya. Nah tapi ibaratnya bahan yang harusnya dia dilepaskan, tapi dia tanam langsung sehingga nggak mudah lepas. Nah di situ juga mungkin edukasinya kurang ke pasien. Ya akhirnya pasiennya juga nggak tahu, akhirnya dampaknya dengan bau mulutnya segala macam. Abis itu gusinya pada merah-merah, pada bengkak-bengkak, kayak gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi bisa jadi investasinya mungkin nggak besar, tapi dampak negatif ke depannya malah lebih besar. Jadi memang kenapa gigi tiruan itu mahal, memang karena melibatkan dokter tadi yang sudah profesional dari sekolahnya, habis ada pihak ketiga yang nama adalah lab ya. Dan itu lab juga sesuai arahan dokter, desainnya segala macam. Dan akhirnya barulah kita pasangkan kepada pasien. Emang di Indonesia jadi tantangan. Salah satunya karena bahan material masih banyak yang impor, misalnya impor. Sangat itulah membuat biayanya cukup besar. Yang mudah-mudahan ke depan banyak universitas yang bisa membuat bahan gigi tiruan. Betul sekali, biar biayanya juga tidak terlalu mahal. Iya, betul. Juga angka kesehatan gigi seluruh warga masyarakat Indonesia akan lebih baik. Iya, betul. Oke. Jadi seperti itu ya para pemirsa sahabat sehat RSCC ini yang mau pasang gigi atau bahkan giginya sudah ompong tapi kok sampai saat ini belum terpasang, monggo yuk. Jika nanti memang biayanya tidak sedikit ya dok ya, cuma nanti efeknya untuk kita tuh bagus sekali. Bisa nabung dari sekarang, bisa langsung ke rumah sakit Condong Catur bertemu dengan dokter Adil. Dokter, ini seru sekali pembahasan kita hari ini. Mungkin tidak cukup kalau kita harus berbincang semuanya ya dok ya. Mungkin nanti akan kita sambung dengan podcast yang di waktu yang lain lagi. Dokter, kita kembali ke ruangan ini. Terima kasih sekali untuk seluruh pemirsa sahabat sehat yang sudah stay tune nonton di podcast Rumah Sakit Condong Catur, dan Dokter Fadil juga terima kasih sudah berkenan hadir. Kita tunggu lagi waktunya untuk kembali ke tempat ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.